Selamat pagi, perkenalkan nama saya Franciscus Amaloli. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pengorganisasian bisnis dari mata kuliah Penghantar Bisnis. Setiap aktivitas atau kegiatan bisnis memerlukan pengelolaan yang cermat sehingga akan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Perusahaan yang mampu mengelola usaha dengan baik dan akan mampu berkembang dan memperoleh kesuksesan. Sedangkan sedangkan usaha yang tanpa pengelolaan yang baik, lambat laun akan mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan usaha lain. Setiap manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahap perencanaan, melalui beberapa tahap, yaitu adalah tahap pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai di masa datang berdasar rentang waktu pencapaian tujuan organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang akan dibuat dengan jangka waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 5 tahun, dan merupakan panduan suatu organisasi yang akan berkembang dan menjadi perusahaan nantinya. Yang kedua adalah tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih cepat waktu pencapaiannya dan biasa merupakan penjabaran dari tujuan jangka panjang yang coba mencapai pada rentang waktu lebih singkat. Periode ini biasanya 1 hingga 5 tahun. Yang ketiga adalah tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek disusun waktu kurang dari 1 tahun, berhubungan dengan operasional rutin organisasi. Setelah menetapkan tujuan organisasi, kemudian adanya perencanaan yang jelas mencapai tujuan. Adapun beberapa tingkatan rencana kegiatan organisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu rencana strategis. Rencana strategis berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi jangka panjang suatu perusahaan. Yang kedua adalah rencana taktis. Rencana taktis lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan dari rencana strategi yang sudah disusun oleh perusahaan. Dan yang ketiga, rencana operasional. Rencana operasional berhubungan dengan kegiatan operasional rutin sehari-hari yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek operasional. Untuk fungsi yang kedua adalah perorganisasian. Perorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan atau panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi yang apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arahan tujuan organisasi.
Adapun level manajemen yang pada dasarnya dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah manajer puncak atau top manager. Manajer puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arahan perusahaan. Manajer puncak biasa menentukan tujuan strategis jangka panjang dan membuat rencana strategis perusahaan. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Manajer menengah mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan menyampaikan tujuan strategis dan rencana strategis kepada manajer yang ada di bawah mereka. Manajer menengah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajer ini. Manajer menengah biasanya mengelola tujuan jangka menengah dan implementasikan rencana taktis organisasi. Fungsi yang terakhir adalah manajemen lini atau first line manager. Manajer ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan, organisasi, dan secara langsung berhubungan dengan karyawan. Manajer lini berhubungan dengan kegiatan operasional rutin dalam organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peranan manajemen. Peranan manajer untuk menjalankan aktivitas organisasi pada umumnya terdiri atas 3 peran utama, yaitu peran interpersonal. Peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Peran interpersonal ini meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Yang kedua, leader, yaitu manajer berperan sebagai pimpinan yang memacu kinerja karyawan. Yang ketiga, liaison, yaitu peran manajer yang berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Sedangkan peran yang kedua adalah peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Peran ini meliputi monitor, yaitu manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta organisasi. Yang keduanya, disseminator, yaitu manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh bawahannya. Yang ketiga adalah peran mengambil keputusan. Sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer sebagai pengambilan keputusan ini meliputi entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, disturbance handler. Manajer berperan dalam menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam organisasi. Yang ketiga, rescue allocator. Manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan optimal. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pengatur pekerjaan dan bertanggung jawab dalam organisasi untuk melaksanakan suatu bisnis. Struktur organisasi berguna untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang akan dilakukan dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Dalam organisasi biasanya terdapat bagian organisasi yang menggambarkan struktur dan hubungan pelaporan yang menjalin antara bagian dari organisasi tersebut. Yang pertama adalah konsep dasar struktur organisasi. Dalam penyusunan struktur organisasi ini meliputi 2 tahap.
Tahap pertama adalah proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. Hasilnya adalah spesifikasi jabatan. Sedangkan tahap kedua adalah setelah terspesialisasi pekerjaan yang akan dilaporkan ke dalam unit-unit logis. Proses ini disebut dengan departementalisasi. 5 bentuk departementalisasi yang dapat dipilih oleh perusahaan adalah departementalisasi berdasarkan pelanggan yang membagikan toko-toko menjadi segmen hingga lebih efisien dan memberi layanan pelanggan lebih baik karena tenaga penjual cenderung melakukan spesialisasi. Yang kedua, produk. Membagikan organisasi ke dalam segmen menurut produk atau jasa spesifik. Yang ketiga, berdasarkan prosesnya. Membagikan organisasi menurut proses produksi. Dan keempat, berdasarkan geografis, di mana perusahaan dibagi menurut wilayah yang dilayani. Serta yang terakhir, berdasarkan fungsi, di mana organisasi dibagi menurut fungsi-fungsi kelompok seperti produksi, pemasaran, dan penjualan. Yang kedua adalah bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan mempunyai 4 bentuk dasar, yaitu struktur organisasi fungsional, yang merupakan bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya dibentuk oleh kekaitan antara fungsi dan aktivitas dasar, biasanya mencakup pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang kedua adalah struktur organisasi divisional, yaitu struktur organisasi yang berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi sebagai unit bisnis yang relatif otonom di bawah naungan koperasi yang lebih besar. Yang ketiga adalah struktur organisasi matriks, adalah struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada 2 manajer atau lebih, dikenal dengan keahlian fungsional dan lainnya dengan orientasi produk atau proyek. Yang ketiga adalah struktur organisasi internasional. Struktur ini merupakan perkembangan karena bisnis memasuki pasar internasional dan dikembangkan untuk merespon kebutuhan produksi, membeli ataupun menjual barang di pasar global. Seiringnya dengan perkembangan lingkungan bisnis dan persaingan semakin ketat, maka perusahaan mengembangkan bentuk-bentuk struktur organisasi yang baru. Di antaranya adalah organisasi tanpa batas, yaitu organisasi ini batas-batasnya dan struktur tradisionalnya minimal atau dihapus. Yang kedua, organisasi sistem. Bentuk struktur ini mengandalkan keberadaan tim-tim berbasis proyek dengan sedikit atau berupa fungsional. Individual berpindah dari satu tim ke tim yang lain karena tuntutan proyek atau keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga adalah organisasi virtual, yaitu organisasi yang memiliki sedikit bentuk struktur formal, namun banyak karyawan tetap, sedikit staf, dan tidak terlalu banyak fasilitas administrasi. Dan yang terakhir adalah organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang berfungsi memudahkan pembelajaran dan pengembangan pribadi karyawan sepanjang hidup, sambil terus mengubah dirinya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan yang berubah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga apa yang dijelaskan sangat bermanfaat. Saya mohon pamit dan terima kasih.